Halo, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai bilangan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Evilia Yuserliju, Ignatius Dwiantoro Aga, Ruth Windiani Dede Gansak, Maria Srianti Dapaole, Tamar Sisilian Naraka, dan Justin Sulfariani Jami. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus mengerti apa itu bilangan. Bilangan itu adalah konsep matematika yang digunakan untuk mencacah dan mengukur. Simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut angka atau lambang bilangan. Kita masuk yang pertama yaitu bilangan bulat. Adapun pengertian dari bilangan bulat adalah bilangan yang memuat bilangan bulat positif, 0 dan bilangan bulat negatif. Nah, kita akan melihat contoh. Contohnya ini seperti B. Dia mempunyai anggota min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini merupakan suatu bilangan bulat karena sesuai definisi, bilangan bulat itu merupakan bilangan yang memuat bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 0, 0 itu sendiri, dan bilangan bulat negatif, min 1, min 2, min 3, dan min 4. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar, ini adalah gambar bilangan bulat jika bilangan bulat itu ada pada garis bilangan. Nah, garis atau anak panah yang ke kanan itu menyatakan bilangan bulat positif, sedangkan garis atau anak panah yang ke kiri itu menyatakan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat itu dia semakin ke kanan, nilainya itu akan semakin besar. Sebaliknya, jika dia semakin ke kiri, nilainya itu akan semakin kecil. Nah, di dalam bilangan bulat itu ada termuat lagi beberapa bilangan. Yang pertama bilangan caca atau bilangan yang dimulai dari 0. Jadi dia itu bilangan yang mulai dari 0 sampai ke atas. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Itu disebut bilangan caca. Yang kedua itu bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari 1. Jadi 1 sampai seterusnya itu bilangan asli. Yang ketiga itu bilangan genap. Seperti yang kita tahu, bilangan genap itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, atau bilangan yang habis dibagi dengan 2. Nah, yang berikut itu bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu kebalikan dari bilangan genap, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau dia bersisa. Nah, bilangan ganjil ini dia 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Yang berikut bilangan prima, yaitu bilangan asli yang hanya bisa dibagi oleh satu bilangan dan bilangannya sendiri. Misalnya 2, 5, 7, 11 dan seterusnya. Slide berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. B. Operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan dan sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat asosiatif. Dengan rumusnya A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Contohnya, dalam kurung 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12. Yang kedua, bersifat komutatif. Dengan sifat komutatif yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 7 tambah 2 sama dengan 2 tambah 7 sama dengan 9. Yang ketiga, unsur identitas. Bilangan 0 disebut unsur identitas atau netral terhadap penjumlahan. Misalkan, A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Contoh, 6 tambah 0 sama dengan 0 tambah 6 sama dengan 6. Yang keempat, unsur invers. Invers jumlah atau lawan dari A adalah negatif A. Invers jumlah atau lawan dari negatif A adalah A. A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A. Contoh,
5 tambah negatif 5 sama dengan negatif 5 tambah 5 sama dengan 0. Yang kelima, bersifat tertutup. Apabila dua buah bilangan bulat ditambahkan, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. A dan B elemen bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan C. Dengan C elemen bilangan bulat. Contohnya, 4 tambah 5 sama dengan 9, di mana 4, 5, 9 merupakan elemen bilangan bulat. Yang berikut, pengurangan dan sifat-sifatnya. Yang pertama, untuk sebarang bilangan bulat berlaku A kurang B sama dengan A tambah negatif B. A kurang negatif B sama dengan A tambah B. Contohnya, 8 kurang 5 sama dengan 8 tambah negatif 5. Hasilnya adalah 3. Yang kedua, sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku apabila A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Contoh, 7 kurang 3 tidak sama dengan 3 kurang 7. 7 kurang 3 sama dengan 4, dan 3 kurang 7 adalah negatif 4. A kurang B kurang C, elemen A kurang B kurang C tidak sama dengan A kurang B kurang C. Yang ketiga, pengurangan bilangan 0 mempunyai sifat A kurang B sama dengan A. 0 kurang A sama dengan negatif A. Yang keempat, D bersifat tertutup. Untuk sembarang bilangan bulat P dan Q, jika P kurang Q sama dengan R, maka R adalah bilangan bulat. Contoh, 2 kurang 5 sama dengan negatif 3. 2 dan 5 adalah bilangan bulat, maka negatif 3 adalah bilangan bulat. Selanjutnya adalah perkalian dan sifat-sifatnya. Sifat yang pertama di sini ada A kali B sama dengan AB, atau hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Contohnya 7 dikali dengan 6 itu sama saja dengan 6 kali 7 yaitu 42. Yang kedua ada AX kurang B sama dengan A kali negatif B sama dengan negatif AB. Hasil perkalian bilangan bulat positif dan negatif hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contohnya 3 dikali dengan negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 12. Yang ketiga, negatif A dikali negatif B adalah sama dengan AB. Di sini adalah hasil perkalian dua bilangan negatif, di mana negatif dikali negatif hasilnya adalah bilangan bulat positif. Contohnya saja, negatif 4 dikalikan dengan negatif 5 sama dengan 20. Yang berikutnya ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu rumusnya AX kali B dikalikan dengan C itu sama saja dengan A dikali B kali C. Contohnya saja, 2 dikali 3 dikali 4 itu sama dengan 2 dalam kurung 3 dikali 4 sama dengan 24. Yang berikut adalah sifat komutatif, di mana A kali B sama dengan B kali A, atau 5 dikali 4 sama saja dengan 4 kali 5 yaitu 20. Yang berikutnya sifat distributif. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Di sini contohnya misalnya 3 dikali 2 tambah 6. Jadi 3 itu dikalikan dengan 2 lalu ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan 6. Itu hasilnya 24. Yang berikut ada unsur identitas untuk perkalian hasil perkalian bilangan bulat dengan 0. Hasilnya adalah bilangan 0. Misalnya sebuah angka kita kalikan dengan 0 itu hasilnya akan tetap menjadi 0. Lalu hasil perkalian bilangan bulat dengan 1 hasilnya bilangan bulat itu juga. Misalnya apapun bilangan itu dikalikan dengan 1 hasilnya itu adalah bilangan bulat itu sendiri. Misalnya A dikali 1 itu sama dengan A. Oke.
Yang berikutnya itu bersifat tertutup. Jika dua bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Misalnya A kali B sama dengan C, di mana A, B, C adalah anggota elemen bilangan bulat. Yang berikut adalah pembagian dan sifat-sifatnya. Hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Misalnya saja plus dibagi plus sama dengan plus, atau 8 dibagi 2 sama dengan 4. Yang berikut, hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Misalnya negatif dibagi negatif itu sama dengan positif, atau misalnya negatif 10 dibagikan dengan negatif 10 hasilnya itu 2. Lalu hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda adalah bilangan negatif. Misalnya saja plus dibagi dengan negatif itu hasilnya negatif. Begitupun sebaliknya, ketika negatif dibagikan dengan plus, hasilnya juga itu akan tetap negatif. Contohnya saja, misalnya 6 itu kita bagikan dengan negatif 2, maka hasilnya itu adalah negatif 3. Misalnya contoh berikutnya lagi itu misalnya negatif 12 kita bagikan dengan 3, itu hasilnya adalah negatif 4. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu pembagian dan sifat-sifatnya. Yang ke D, hasil bagi bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdefinisi. A bagi 0 itu sama dengan tidak terdefinisi. 0 bagi A itu sama dengan 0. Yang ke E, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif, di mana A bagi B itu tidak sama dengan B bagi A. Dan juga dalam kurung A bagi B tutup kurung bagi C itu tidak sama dengan A dibagi buka kurung B bagi C tutup kurung. Yang ke F, pembagian ini sendiri bersifat tidak tertutup, di mana jika dua bilangan bulat dibagi, hasilnya belum tentu bilangan bulat juga. Yang berikutnya, menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Apabila suatu bilangan X merupakan hasil perkalian berulang dari suatu bilangan sebanyak n kali, maka bilangan tersebut dapat pula dinyatakan dalam bentuk P pangkat n. Dirumuskan, X sama dengan P dikali P dikali P dikali P, dan seterusnya sampai kali P itu sama dengan P pangkat N. Contoh, nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama, 81 itu sama dengan 9 kali 9 itu sama dengan 9 pangkat 2, atau 81 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 dipangkatkan 4. Yang ke D, KPK dan FPB. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah dua bilangan atau lebih dapat diperoleh dari anggota himpunan kelipatan persekutuan bilangan-bilangan terkecil yang bukan 0, atau dengan cara mengalihkan faktor-faktor prima yang berbeda dengan pangkat tertinggi. Yang berikutnya, faktor persekutuan terbesar atau FPB, di mana dua bilangan atau lebih dapat diperoleh dari anggota himpunan faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang terbesar, atau dengan cara mengalihkan faktor-faktor prima yang sama dari pangkat terendah. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh untuk mencari KPK dan FPB dari suatu bilangan bulat. Yang pertama, contoh untuk menentukan KPK dari 8 dan 12. Nah, cara pertama yang harus dilakukan adalah menentukan faktor prima dari masing-masing bilangan yang akan dicari. Yang pertama 8 yaitu 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Dan 12 yaitu 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3.
Jadi KPK dari 8 dengan 12 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 atau sama dengan 24. Nah, kenapa ini 2 pangkat 3 dikali 3? Karena untuk mencari KPK, caranya itu dengan mengalihkan faktor-faktor prima yang berbeda dengan pangkat terbesar. Di sini ada 2 faktor, yaitu 2 dan 3. Nah, dengan pangkatnya yang terbesar itu 2 pangkat 3 dan faktor lain yang berbeda itu 3. Jadi KPK-nya itu 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Contoh yang kedua, menentukan FPB dari 16 dengan 24. Sama dengan menentukan KPK, cara pertama untuk menentukan FPB adalah mencari faktor prima dari bilangan yang akan dicari. Bilangan pertama yaitu 16. Faktor prima dari 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Dan faktor prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 dikali 3 yaitu 2 atau 2 pangkat 3 kali 3. Tetapi cara mencari FPB berbeda dengan cara mencari KPK, di mana FPB itu kita mengalihkan faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, faktor prima yang sama di sini yaitu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4, tetapi dengan pangkat yang terkecil yaitu 2 pangkat 3. Yang berikut bilangan pecahan. Nah, pengertian dari bilangan pecahan itu sendiri adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P per Q, dengan P dan Q adalah bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Nah, apa maksud dari pengertian tersebut? Nah, kita akan masuk dalam contoh. Contohnya itu seperti 5 per 7. Nah, 5 per 7 ini disebut bilangan pecahan karena 5 itu dikatakan pembilang dan 7 itu dikatakan penyebut. Dan 7 yang sebagai Q itu tidak sama dengan 0. Yang kedua, mengurutkan pecahan. Contoh, susunlah deret pecahan 3 per 4, 5 per 6, dan 1 per 2 dalam urutan naik. Nah, cara yang akan ditempuh yaitu menyamakan semua penyebut dari 3 per 4, 5 per 6, dan 1 per 2 agar didapatkan pecahan mana yang merupakan pecahan yang paling kecil. Nah, 3 per 4 untuk agar semua pecahan dari 3 per 4, 5 per 6, dan 1 per 2 itu sama penyebutnya, kita menyamakan semua pecahan itu dengan 12, di mana 3 per 4 dikali dengan 3 per 3 sama dengan 9 per 12, 5 per 6 dikali 2 per 2 sama dengan 10 per 12, dan 1 per 2 dikali 6 per 6 sama dengan 6 per 12. Nah, 9 per 12, 10 per 12, dan 6 per 12, jika kita mengurutkan dalam urutan naik, berarti kita harus mengurutkannya dari terkecil dahulu hingga terbesar, di mana terkecilnya itu 6 per 12, terus 9 per 12, dan 10 per 12. 6 per 12, 9 per 12, atau 10 per 12 itu kalau dalam pecahan yang awal atau sebelumnya itu 1 per 2, 3 per 4, dan 5 per 6. Yang berikut jenis-jenis pecahan. Ada beberapa jenis-jenis pecahan yang akan kita bahas. Yang pertama, pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini merupakan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, pembilang itu merupakan bilangan yang ada di atas dan penyebutnya itu bilangan yang ada di bawah. Dan pembilang dan pecahan biasa ini biasanya ditandai dengan pembilang yang lebih kecil daripada penyebut. Nah, contoh dari pecahan biasa itu 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, 2 per 6, 3 per 6, atau 5 per 6. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa, tetapi pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Nah, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, sehingga pembilang bisa membagi penyebut dan ada sisa, maka dibuatnya pecahan campuran. Contohnya itu 7 per 5. Nah, kalau diubah menjadi pecahan campurannya itu menjadi 1, 2 per 5, di mana 1 itu sebagai pembagi, 2 itu sebagai sisa, dan 5-nya itu yang pembagi. Yang berikutnya itu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dalam penulisannya itu biasa menggunakan tanda koma, seperti 0,5, 1,25, dan 2,75. Dan yang berikut pecahan persen, yaitu pecahan yang menggunakan lambang persen atau per 100, seperti 5%, 30%, dan 75%.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.